eksepsional sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 143 kuhap junto pasal 156 ayat 1 kuhap. Menimbang bahwa selanjutnya sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan penuntut umum secara jelas dan terang telah menguraikan bahwa perbuatan yang didakwakan terdakwa adalah perbuatan yang dilakukan di sekitar tahun 2011 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, dan perbuatan tersebut dilakukan di kantor Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kapling 51 Jakarta Selatan, dan kantor PT Adi Inti Mandiri PT AI yang berkedudukan di BSD City di Z Blok D 2829 Sektor 3 Central Business District Jalan Pahlawan 1000 Lengkong Gudang Serpong Tangerang Selatan. Dengan demikian surat dakwaan telah memenuhi persyaratan pasal 143 ayat 20 KUHP. Menimbang bahwa perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa berdasarkan surat dakwaan penuntut umum adalah perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama oleh terdakwa dengan Karunia selaku Direktur PT AI dan I. Nyoman Darmanta selaku PPK pada Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Dijen Bina Penta Kemenaker Trans RI. Surat dakwaan dimaksud mengkonstruksikan perbuatan tidak hanya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, tetapi juga perbuatan yang dilakukan oleh Karunia dan I. Nyoman Darmanta. Uraian surat dakwaan penuntut umum, majelis hakim menilai telah diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan pada terdakwa. Artinya, surat dakwaan telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan dalam pasal 143 ayat 2 KUHP. Menimbang bahwa mengenai materi keberatan atau eksepsi penasihat terdakwa selebihnya tidak dapat majelis pertimbangkan karena tidak termasuk kualifikasi keberatan atau eksepsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayat 2 KUHP junto pasal 156 ayat 1 KUHP. Keberatan atau eksepsi tersebut tidak bersifat eksepsional dan telah memasuki materi pokok perkaranya. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi atau keberatan yang diajukan oleh penasihat terdakwa adalah tidak cukup beralasan menurut hukum dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa dengan demikian pemeriksaan perkara atau pemeriksaan persidangan terhadap terdakwa haruslah dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan para saksi, ahli dan terdakwa serta pemeriksaan barang bukti. Menimbang bahwa untuk itu mengenai biaya perkara ditangguhkan sampai dengan putusan akhir. Mengingat ketentuan pasal 143, 156 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini, mengadili: 1. Menyatakan eksepsi yang telah diajukan oleh penasihat terdakwa tidak dapat diterima. 2. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor 58/24/24/06/2024 tanggal 5 Juli 2024 adalah sah sesuai pasal 143 ayat 2 KUHP. 3. Memerintahkan pada penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Reina Usman berdasarkan surat dakwaan penuntut umum. 4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 oleh Tersantoso selaku hakim ketua, Saudara Purwanto S. Abdullah SMH dan Saudara Alvis Jawanesa MH masing-masing sebagai hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka umum pada hari itu juga oleh majelis hakim tersebut dibantu Panitra Bulanti, dihadiri penuntut umum terdakwa dengan didampingi oleh tim penasihat hukum. Demikian ya.